Bab 1776. Orang-orang tidak menyangka Lin Tian begitu gila, jadi seseorang berkata kepada Cheng Feng, "Saudara Cheng, lihat, anak ini sangat gila." Cheng Feng menatap Lin Tian, "Wah, ini yang kamu katakan. Jangan salahkan saya." "Ayo, tentu saja aku mengatakannya." Lin Tian menertawakan Cheng Feng, dan Cheng Feng segera berkata kepada para pengikutnya, "Semuanya, ayolah, jangan selamatkan muka." "Iya." Orang-orang ini segera siap untuk memulai, dan senjata sihir mereka sendiri keluar, dan Lin Tianxia melemparkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang ini terpesona sejenak, dan Cheng Feng terkemuka bahkan tercengang, bagaimana ini bisa terjadi? Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Datang atau tidak?" Para bandit saling menatap, dan beberapa berkata kepada Cheng Feng, "Cheng Ge, aku tidak bisa melihat mana yang benar atau tidak." Yang lain bertanya-tanya, "Saudara Cheng, bagaimana orang ini bisa melakukannya?" Cheng Feng juga ingin tahu, tetapi juga bingung dan tertekan, sialan. Lin Tian tersenyum pada mereka dan berkata, "Jika tidak, menyerah." Cheng Feng tertekan dan khawatir. Dia menatap Lin Tian dan berkata, "Wah, aku tidak takut padamu." "Tidak takut? Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan lagi, mencobanya dengan cepat, atau aku akan melakukannya nanti." Lin Tian tersenyum pada orang-orang ini. Mendengar bahwa Lin Tian akan memulai, orang-orang ini tidak peduli sama sekali, dan Cheng Feng ini bahkan lebih berpuas diri, "Kamu adalah bintang dan peri, kami akan takut padamu." "Itu hanya bintang dan peri. Apa masalah besarnya?" Beberapa orang mengabaikan Lin Tian dan tidak menganggapnya serius. Ada juga orang yang melihat ke atas dan ke bawah pada Lin Tian, "Wah, kamu memiliki begitu banyak bayangan, kami tidak bisa menyakitimu, tetapi kamu ingin menyakiti kami, bahkan lebih tidak mungkin." Melihat bahwa orang-orang ini sama sekali tidak menganggap diri mereka serius, dan Lin Tian akan memulai, dia mengalahkan pemusnahan virtual yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang itu hanyalah makhluk abadi biasa, yang paling kuat adalah makhluk abadi bintang 5 yang berlaku, dan kekuatan orang-orang ini rentan di depan Lin Tian. Oleh karena itu, pemusnahan virtual ini menghantam masa lalu, dan orang-orang itu berteriak satu persatu, bahkan tren yang berlaku pun menyakitkan. Ruda ada di sana menertawakan orang-orang. "Apakah kamu gila?" Cheng Feng tertekan dan menatap Lin Tian Dao. "Siapa kamu? Mengapa satu bintang dan bumi abadi begitu mengerikan? Tinggalkan aku sendiri. Sekarang, jika kamu tidak ingin mati, kemarilah." Lin Tian menatap Cheng Feng dan berkata. Orang-orang saling memandang, beberapa dari mereka ingin melarikan diri, jadi mereka berbalik dan bergegas keluar ke lorong, sementara iblis dan bayangan Lin Tian menangkap mereka, dan Raja Hantu muncul dan menangkap mereka. Tidak hanya itu, Lin Tian masih memerintahkan, orang-orang itu semua tanpa sadar datang ke sisi Lin Tian, menatap Lin Tian dengan ngeri. Cheng Feng tidak tahu apa yang terjadi. Dia menatap langsung ke orang-orang itu. "Apakah kamu tidak melarikan diri?" "Cheng Ge, kita di luar kendali." Seseorang gugup, dan Cheng Feng tidak percaya, bagaimana bisa? Orang-orang ini benar-benar tidak memiliki jalan, dan berdiri di depan Lin Tian, tubuh benar-benar tidak berani bergerak. Adapun Cheng Feng yang menjaga Lin Tian, "Kamu, apa yang kamu inginkan? Bukankah kita baru saja bertaruh? Jika Anda kalah, Anda harus mendengarkan saya." Lin Tianxi tertawa dan Raja Hantu langsung menabraknya. Setelah diserang oleh hal yang tiba-tiba ini, Cheng Feng segera menatap, "Apa yang kamu lakukan? Jika Anda kalah, Anda harus patuh." Lin Tian tersenyum dan Cheng Feng ingin menyelinap pergi, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia hanya bisa mematuhi perintah Lin Tian. Lin Tian juga memasuki segel jiwa. Dari ingatan populer ini, Lin Tian tahu di mana dia berada. "Kita berada di satu planet?" Lin Tianhu memandang Cheng Feng dengan curiga, dan Cheng Feng berkata, "Satu bintang, Chang Haixing." Lin Tianming menganggukkan kepalanya karena dia juga tahu bahwa, secara umum, batas bawah naik ke bintang. Salah satu bintang juga negeri dongeng, yang terlemah. Semakin tinggi bintangnya, semakin kuat negeri dongengnya. Tapi Luda tidak tahu, tetapi juga wajah penasaran, "Tuan, apa itu planet bintang?" Lin Tian menjelaskan, di negeri dongeng, ada bintang besar dan kecil di sebuah planet, dan semakin besar bintangnya, semakin tinggi tingkat bintangnya. Yang tertinggi adalah 9 bintang, tetapi negeri dongeng sangat besar, dan ada banyak bintang. Bahkan aku tidak tahu di mana bintang yang satu ini, bintang Changhai, berada. Seberapa besar bintang itu? Luda belum memiliki konsep, dan Lin Tian menjelaskan, secara umum, minat satu bintang sekitar 10 kali lipat dari benua Tian kuno. Dan 2 bintang itu? Luda ingin tahu, dan Lin Tian melanjutkan, 2 bintang, biasanya beberapa kali lebih banyak dari 1 bintang, dan puluhan kali lebih banyak dari benua Tian kuno. Luda menatap, "Apa? Seberapa besarnya?" Lin Tian sudah terbiasa untuk waktu yang lama, tetapi tidak mengherankan jika dia ingin menemukan Nangong Yan dan yang lainnya di negeri dongeng yang besar, jadi dia harus keluar dulu. Jadi Lin Tian memandang Cheng Feng dan bertanya, "Siapa penguasa bintang-bintang laut ini?" Cheng Feng bertanya-tanya, "Tuan Bintang." "Ya, tidak setiap planet memiliki tuan."
Lin Tian bertanya balik, dan Cheng Feng berkata dengan canggung, apakah kamu berbicara tentang 10.000 tahun yang lalu? Ya, ada pertanyaan. Lin Tian bertanya, dan Cheng Feng menjelaskan, 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Lin menyatukan negeri dongeng. Setiap bintang memiliki Raja Bintang, tetapi kemudian aliansi terpadu pecah dan terbagi menjadi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada Tuan Bintang, hanya ada Tuan Pengontrol. Lin Tian bingung, tetapi Cheng Feng berkata, di setiap bintang, ada rumah bintang. Penguasa rumah bintang adalah orang yang mengendalikannya. Jika ada yang ingin menjadi penguasa Menshan, selain bisa mengalahkan penguasa Menshan, dia membutuhkan persetujuan dari pasukan bintang sebelum dia dapat pindah ke rumah bintang dan menjadi penguasa bintang. Lin Tian tidak menyangka bahwa setelah dia pergi, negeri dongeng berada dalam kekacauan lagi. Tetapi Cheng Feng bingung, Tuanku, bagaimana Anda tahu tentang Tuhan Surgawi ketika Anda berada di dunia bawah? Tapi Lin Tian berkata padanya, Elf, tentu saja saya memiliki sesuatu yang saya tahu. Cheng Feng dengan hormat berkata, Tuan, ayo keluar dan saya akan menjagamu. Ayo pergi. Ayo keluar dulu. Setelah Lin Tian selesai, dia mengikuti Cheng Feng dan yang lainnya dan berjalan keluar dari sini bersama. Ketika mereka keluar, mereka berdiri di kolam, dan roh abadi di sekitarnya menjadi lembut. Luda adalah primitif dan abadi, yang tidak berpengaruh padanya, jadi dia tidak merasa istimewa, tetapi melihat sekeliling. Lin Tianzi memandang Cheng Feng dan bertanya, apa pola seluruh negeri dongeng sekarang? Cheng Feng tidak tahu apa yang ingin diketahui Lin Tian, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, dewasa, pola apa yang ingin kamu ketahui? Misalnya, 10.000 tahun yang lalu, setelah Kaisar Lin pergi, berapa banyak kekuatan negeri dongeng itu? Ya, ada banyak kekuatan, dan banyak dari mereka yang tidak cocok satu sama lain. Sulit untuk mengatakan siapa yang baik dengan siapa dan siapa yang tidak. Namun, kami, makhluk abadi bumi bintang 1, tidak peduli tentang ini. Lagi pula, siapa yang mengendalikan Chang Hai Xing, tidak berarti banyak bagi kita. Kami bukan orang yang mengendalikan Xing Fu. Cheng Feng jelas tidak peduli dengan kekuatan ini. Tapi Lin Tian berpikir lama dan bertanya, apa pengaruh Chang Hai Xing? Dan orang-orang yang akan menanyakan tentang batas bawah sekarang, bagaimana mereka bisa bertanya? Bab 1777. Ketika Cheng Feng mendengar ini, dia berkata dengan muram, Tuanku, ada puluhan ribu bintang yang belum berkembang di negeri dongeng. Banyak dari mereka yang masih belum berkembang, jadi seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Lin Tian juga tahu itu, tetapi dia masih ingin mengambil kesempatan. Tetapi ketika dia mendapatkan hasilnya, dia harus berkata, sepertinya hanya mereka yang bisa menemukan saya. Cheng Feng tidak tahu siapa mereka, tetapi dengan hormat berkata, Tuanku, apakah Anda punya rencana? Lin Tian bertanya, apakah kamu tahu rumah sisian ini? Cheng Feng segera menganggukkan kepalanya dan berkata, saya tahu, rumah sisian adalah salah satu dari 10 rumah abadi di wilayah bintang terdekat, yang bertanggung jawab atas bintang yang tak terhitung jumlahnya di bawah 3 atau 4 bintang. Oh, di mana total planet sisian Fu? Lin Tian menatap Cheng Feng dan bertanya, tetapi Cheng Feng merasa bahwa dia tersenyum pada orang-orang dan berkata, Tuanku, rumah sisian ini adalah planet bintang 5 di planet Xianyu. Bisakah Chang Hai Xing ini pergi ke planet bintang 5? Tidak, kita hanya bisa pergi ke 2 bintang, tetapi manajemennya ketat. Selain itu, susunan transmisi terletak di Xingfu, dan orang luar tidak dapat masuk sama sekali, kecuali disetujui oleh Xingfu. Bawa aku ke Xingfu. Lin Tian ingin pergi ke planet Xianyu secara langsung saat ini, dan menemukan akun yang bagus tentang rumah sisian. Cheng Feng sedikit malu, Tuan, butuh lebih dari setengah bulan untuk pergi ke Xingfu. Apakah tidak ada teleportasi di dekatnya? Ya, tapi itu dikendalikan oleh seorang wanita. Cheng Feng ini tiba-tiba layu, dan Lin Tian bertanya-tanya, wanita? Ya, dia adalah makhluk surgawi yang kuat. Dia bertanggung jawab atas kekuatan terdekat yang tak terhitung jumlahnya dan mengontrol susunan transmisi di sekitarnya. Jadi jika kamu ingin pergi ke kota utama Xingfu, kamu memerlukan izinnya. Pimpin jalan. Lin Tian membiarkan Cheng Feng memimpin, dan Cheng Feng berkata dengan gelisah, Tuanku, wanita ini tidak mudah diprovokasi. Tidak mudah dipusingkan? Ya, itu disebut bunga Tuan. Anda tahu apa artinya itu? Itu indah, tapi itu intimidasi. Di generasi ini, semua orang harus memberikan wajahnya. Tren yang mapan ini sangat takut pada wanita ini. Lin Tian tersenyum. Kamu bisa memimpin, dan aku akan mengambil sisanya. Cheng Feng ragu-ragu, dan Lin Tian menatapnya. Akhirnya, Cheng Feng harus memimpin, sementara yang lain tinggal di sini dan melanjutkan bisnis kecil mereka. Dengan cara ini, di bawah penjelasan Lin Tian, Luda tahu bahwa di dalam sebuah planet, itu dapat ditransmisikan ke 4 tempat melalui susunan transmisi, tetapi jika Anda ingin memiliki planet yang berbeda, Anda harus mengirimkan susunan melalui domain bintang. Arai teleportasi ini sangat jarang. Umumnya, hanya ada satu tempat untuk bintang, atau bahkan tidak sama sekali. Ruda bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, mengapa Anda tidak terbang dari sini ke planet lain? Lin Tian tersenyum kecut, ada hukum negeri dongeng, selama kamu terbang jauh,
akan ada kekuatan pengikat yang kuat, sehingga kamu tidak bisa terbang, kecuali kamu dapat mencapai pencapaian abadi atau lebih tinggi, kamu dapat bergerak bebas di beberapa planet. Tidak menyangka ada begitu banyak aturan di negeri dongeng, tetapi Cheng Feng penasaran. Dewasa, kamu sepertinya tahu banyak tentang negeri dongeng? Aku pernah ke negeri dongeng. Oh, jadi kamu turun dari negeri dongeng dan kembali? Cheng Feng terkejut. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, itu benar. Cheng Feng tampaknya adalah tangan tua, dan segera tahu-tahu mengatakannya tanpa sadar, tidak pemalu seperti sebelumnya. Adapun Lin Tian, saya mengetahui dari percakapan bahwa bunga tuan di dekatnya disebut Jin Lankin. Anggrek emas kin ini memiliki metode abadi yang unik. Tidak ada yang bisa memecahkannya di daerah terdekat. Bahkan mengklaim bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ruda tidak percaya. Wanita ini, apakah dia terlalu percaya diri? Apakah tidak ada musuh surgawi? Sungguh, dalam Changhai Xing, banyak makhluk abadi telah mencarinya, tetapi mereka semua kalah. Bahkan penguasa Xingfu ingin menariknya. Akibatnya, jika dia tidak melakukannya, dia harus menyebut dirinya tuan di tempat terpisah. Namun, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia, jadi dia hanya bisa membagi wilayah baginya untuk membuatnya kesal. Lu Daleng, jadi, bahkan penguasa Menshan takut padanya? Tentu saja, penguasa Menshan adalah makhluk surgawi bintang 7, dan anggrek emas kin ini memiliki makhluk surgawi bintang 5. Tetapi kekuatan ledakannya tidak lebih buruk dari makhluk surgawi bintang 8 dan bintang 9. Tapi Luda bergumam, seorang tuan, hanya 7 bintang. Apa itu bakat? Saya berkata pria besar, hanya 1 bintang di sini, tetapi di alam surgawi, ada 2 hingga 9 bintang, jadi dalam 1 bintang, ada 7 makhluk surgawi, yang sangat kuat. Lagi pula, mereka yang melampaui makhluk surgawi tidak akan datang ke sini secara umum. Mengapa? Pertama-tama, konsentrasi keabadian sama untuk yang kuat. Kedua, tempat seperti ini disebut sudut gunung oleh banyak makhluk abadi. Misalnya, Anda sudah terbiasa. Setiap hari, Anda berada di tempat dengan keabadian yang kuat, dan tiba-tiba Anda diminta untuk berlatih di tempat tanpa keabadian. Bisakah kamu menanggungnya? Ruda berkata dengan suara keras, jadi beberapa bintang 1 tidak kompeten dan tidak bisa pergi ke bintang 2? Cheng Feng segera merasa malu, kakak, meskipun kamu mengatakan itu, tetapi kamu memberikan wajah, jangan memukul orang begitu saja. Luda bukanlah orang yang licin, tetapi orang yang serius. Saya benar. Ketika orang naik dan air mengalir ke bawah, jika mereka tidak bisa, mereka tinggal di tempat-tempat yang buruk. Jika mereka bisa, mereka akan menemukan yang baik secara alami dan bersaing satu sama lain, kan? Cheng Feng tidak bisa berbicara sekaligus, tetapi dia juga ingin berdalih, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan berhasil. Dia akan bertemu dengan beberapa orang kuat, karena mereka datang ke sini untuk berbisnis atau mencari sesuatu, jadi jangan ceroboh. Probabilitas kecil. Luda masih tanpa ekspresi, tetapi Cheng Feng tertekan. Melihat Lin Tian, tuanku, Anda magang, Anda benar-benar. Lin Tian berkata sambil tersenyum, setelah kamu, bawa dia untuk mengetahui lebih banyak tentang negeri dongeng, biarkan dia lebih mengerti, dan makan lebih sedikit. Setelah mendengar ini, Cheng Feng berjanji, tuanku, jangan khawatir, dia akan memberikannya kepadaku nanti, sama sekali tidak masalah. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan menggunakan hidupmu. Cheng Feng segera menggigil ketakutan. Tidak, sama sekali tidak. Kalau begitu pergi. Iya. Suara Cheng Feng anggun, tetapi dia menarik napas di dalam hatinya. Orang dewasa ini, dia benar-benar pelindung. Sebelum sesuatu terjadi, dia memberiku perintah mati terlebih dahulu. Luda memang memiliki banyak pertanyaan di pihaknya, jadi dia meminta saran satu persatu. Setelah sekian lama, Luda menemukan sesuatu yang salah dan menatap sekeliling di udara. Kenapa? Apakah kamu sudah lama tidak melihat peri di udara? Di udara? Saya berkata kakak kepala besar, di udara, tanpa abadi, kita tidak bisa terbang. Tidak mungkin? Abadi, belum bisa terbang di udara? Bahwa Luda tidak mempercayainya, dan Cheng Feng ingin menjelaskan sesuatu, tetapi Lin Tian berkata kepada Luda, kekuatan pengikat setiap planet berbeda, dan persyaratan penerbangan terendah dari alam surgawi adalah langit, sementara beberapa bintang tingkat tinggi mungkin abadi emas atau bahkan raja surgawi. Persyaratan penerbangan minimum? Peri? Luda meragukan, jadi dia melompat untuk mencoba kemampuan melompatnya sendiri dan apakah dia bisa menggunakan keterampilan ringan di udara untuk jangka waktu tertentu. Siapa tahu, Luda ini hanya melompat beberapa langkah lebih sedikit dari tragedi itu. Bab 1778. Namun, dengan ledakan, Luda, dia jatuh dengan keras ke tanah dan memercikkan tumpukan tanah dan batu, sementara angin menerjang dan tertawa. Kakak, kamu tahu, bahkan jika negeri dongeng itu adalah bintang, itu tidak sebanding denganmu. Luda menatap Lin Tian dengan muram, Tuan. Kekuatan pengikat planet manapun di negeri dongeng lebih kuat daripada tempat manapun di negeri dongeng. Misalnya, jika kamu bisa terbang di negeri dongeng, kamu tidak akan bisa, dan kecepatan gerakanmu akan melemah.
Ruda ragu. Sebaliknya, dia berlari ke sana. Saat ini, dia berlari seperti orang biasa. Dia tidak memiliki kecepatan sama sekali. Luda yang tertekan ini berlari lagi, dan kemudian kembali ke Lintian, terengah-engah. Tuan, ini perbedaan besar. Tentu saja, negeri dongeng bukanlah dunia biasa. Tentu saja, itu berbeda. Kamu akan mengerti nanti. Lintian menjelaskan. Luda mengangguk, dan tren ini menggoda Luda. Bagaimana dengan kakak? Sekarang saya tahu bahwa negeri dongeng tidak mudah. Luda depresi, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menatapnya, kurang omong kosong, pimpin jalan. Oke. Cheng Feng dengan bangga memimpin sampai setengah hari kemudian, ketika semua orang melangkah ke kota kecil, ada banyak patroli di kota. Cheng Feng berkata kepada Lintian, Tuanku, ini adalah kota tempat Jin Lanqin berada. Itu disebut kota Jinlan. Itu namanya. Dan orang-orang yang berpatroli ini adalah orang-orangnya, dan mereka yang berbisnis di sini harus membayar pajak, jadi dia memiliki penghasilan tinggi. Lintian mengerti bahwa dia terus membiarkan Cheng Feng memimpin, tetapi Cheng Feng berangsur-angsur menjadi gugup. Orang dewasa, apakah kita benar-benar ingin pergi? Omong kosong, pimpin jalan dengan cepat, jangan bicarakan itu. Cheng Feng harus melanjutkan sampai setengah jam kemudian, 3 orang berdiri di gerbang rumah tuan kota, dan ada patung batu besar di alun-alun di gerbang. Patung batu itu adalah seorang wanita dengan penampilan cerah, seperti dewa, di sini, berdiri di sana. Luda bergumam, wanita ini sangat narsis sehingga dia bisa berdiri dengan patung batu sebesar itu di depan rumahnya. Cheng Feng berbisik kepada Luda, kakak, jangan bicarakan apa-apa, atau kamu akan kalah. Aku tidak takut, kata Luda. Kakak, aku tidak menakut-nakutimu. Kamu akan mengetahuinya nanti. Setelah melihat bahwa Luda tidak takut pada apapun, dia menggelengkan kepalanya. Tapi Lintian telah datang ke pintu dan bertanya kepada penjaga, saya ingin melihat penguasa kota Anda. Para penjaga melihat Lintian dan tidak menganggapnya serius. Salah satu dari mereka berkata, apakah ada undangan? Tidak. Lintian menjawab langsung, tetapi pria itu berkata dengan dingin, jika tidak, dia tidak bisa melihat tuan kota kita. Lagi pula, dia telah berlatih untuk waktu yang lama, dan tidak suka orang lain mengganggunya. Luda tidak peduli. Dia langsung menghampirinya dan berkata, Shifu saya ingin melihat tuan kota Anda. Cepat. Orang-orang itu melihat seseorang yang tidak memiliki siang berani memanggil mereka seperti ini. Orang yang baru saja berbicara berkata, ada apa? Bosan hidup? Tidak ingin tuh hidup? Biarkan Anda memberitahu saya bahwa saya tidak ingin hidup. Luda tidak memiliki begitu banyak pikiran kecil tentang orang-orang ini, jadi dia sangat berpikiran terbuka. Tapi orang-orang ini tidak bahagia. Bahkan Cheng Feng takut mencari tempat untuk bersembunyi. Pada saat ini, seorang pria datang dari Menshan. Dia memiliki sedotan di mulutnya dan topi jerami di kepalanya, tetapi dia adalah seorang paman dengan janggut di seluruh wajahnya. Ada apa? Pria itu memandang para penjaga di rumah tuan kota dengan ragu, dan para penjaga segera mengajukan keluhan. Seseorang berkata, divisi militer, apakah menurutmu orang ini penuh kebencian? Bahkan yang abadi tidak. Mereka berani menjadi sangat gila. Pada saat ini, banyak orang di sekitar datang untuk menonton, dan pria ini, yang disebut divisi militer, adalah paman Jin Lanqin, bernama Jin Guichai. Setelah mendengar bahwa Jin Guichai melirik Lintian dan yang lainnya, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, tuan kota kita adalah negeri dongeng yang mudah didekati, jadi dia berbicara dengan sangat baik. Begitu kata-kata Jin Guichai keluar, orang-orang di tempat kejadian membicarakan satu demi satu, ada apa dengan divisi tentara Jin ini hari ini? Bagaimana Anda bisa begitu genit? Ini bukan hanya centil, itu adalah hal yang paling menakutkan untuk mengatakan bahwa kepala iblis wanita itu mudah didekati. Tidak hanya orang-orang ini, tetapi juga para penjaga yang melihat ke pintu saling memandang dan berbisik, apakah divisi militer minum obat yang salah hari ini? Saya pikir itu menjadi gila. Jin Guichai terbatuk, apa yang kamu gumamkan? Bukankah tuan kota kita adalah peri yang dicintai oleh semua orang? Hantu. Emas itu berkata sambil menunjuk ke patung batu di depannya, dan para penjaga segera memanggil kembali, tuan kota adalah peri. Tuan kota mudah didekati. Cheng Feng merinding dan memberitahu Lintian, tuanku, hati-hati. Militer ini terkenal dengan triknya. Lintian tersenyum dan menatap hantu emas itu, bisakah kami melihatmu, peri yang ramah? Iya. Namun, untuk mencegahmu membuat masalah dan mengganggu kultivasi peri kami, kamu harus lulus salah satu ujian kami sebelum masuk. Hantu emas itu menatap Lintian sambil tersenyum. Ketika mereka mendengar ini, mereka langsung mendesis. Jelas, mereka mengharapkan hal yang sama. Tapi wajah hantu emas itu tetap tidak berubah. Aku bilang bahwa semuanya, di negeri dongeng, tidak perlu memiliki hati untuk mencegah orang, tahukah kamu? Tetapi mereka semua tucao, saya melihat hati nurani yang bersalah. Tidak, aku khawatir orang lain akan menyakiti peri.
Tapi Jin Guichai berdalih, Tuan kota kita, terimalah tantangan siapapun, tetapi premisnya adalah tidak semua kucing dan anjing dapat melihatnya dan menantangnya. Orang-orang tampaknya telah menebak apa yang diinginkan Jin Guichai, jadi mereka mulai membuat keributan. Tapi Jin Guichai menatap Lin Tian sambil tersenyum. Anak muda, kamu telah mendengar itu. Kita sering memiliki orang-orang yang ingin menemukan penguasa kota kita dan menantangnya untuk menjadi terkenal atau menduduki kota. Tetapi tuan kota kita juga perlu berlatih. Tidak semua orang akan bertemu denganmu, jadi kamu harus lulus ujianku sebelum Anda dapat melihatnya kota kami, Tuhan tahu? Lin Tian tersenyum percaya diri, katakan, bagaimana cara menantang? Setelah mendengar ini, hantu emas itu langsung tertawa dan menatap Luda. Dia pergi untuk bertarung. Selama dia mengalahkan siapapun di sekitarku, aku akan membiarkanmu masuk. Bagaimana dengan itu? Orang-orang segera mulai membujuk, beberapa orang berkata, Jin Junshi, kamu benar-benar lubang. Mereka bahkan tidak memiliki fluktuasi aura, apalagi auranya. Tidak, Jin Junshi, kamu menindas orang biasa. Saat ini, Luda tampaknya orang biasa, tetapi Cheng Feng tidak bisa melihatnya lagi. Dia segera berkata kepada Lin Tian, tuanku, jangan tertipu. Banyak orang telah dibodohi oleh ini sebelumnya dan terluka parah. Tapi hantu emas itu berkata sambil tersenyum, bagaimana? Beranikah Anda? Jika Anda tidak berani, kami tidak akan memaksa Anda. Bab 1779. Luda ingin menjadi abadi, tetapi dia tidak abadi, dan dia tidak mendapatkan kisi-kisi abadi, jadi dia tampak bingung dan menatap Lin Tian. Lin Tian menertawakan Luda dan berkata, ayo. Tuan, saya. Luda tahu bahwa ini adalah negeri dongeng, dan kecepatan serta kekuatan reaksinya telah sangat berkurang. Jangankan mereka, siapapun yang sedikit lebih kuat, mantra apapun, bisa melemparkan dirinya sampai mati. Lin Tian, seolah melihat pikirannya, berkata sambil tersenyum, di negeri dongeng, meskipun reaksi dan kecepatanmu telah melemah, tetapi tubuhmu yang kuat, setelah pembaptisan Gunung Tandus yang besar, telah menjadi sangat sulit, jadi tinju dan pertahananmu menjadi sangat kuat. Tidak masalah untuk berurusan dengan makhluk abadi ini. Ruda tidak mencoba, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Lin Tian, dia berkata dengan penuh semangat, Tuan, apa yang Anda katakan itu benar. Baiklah, pilih salah satu. Lin Tian berkata kepada Luda sambil tersenyum, dan Luda langsung memilih salah satu penjaga barusan, di Xian Bintang 3. Peri itu langsung tertawa, aku? Apakah Anda tidak takut mati? Jin Guichai tersenyum pada penjaga dan berkata, wajah kecil, perlakukan tamu saya dengan baik dan tinggalkan seluruh tubuh, Anda tahu? Jangan khawatir, aku akan menyimpan seluruh tubuh. Wajah kecil ini keluar, dan kerumunan bubar, tetapi semua orang tahu bahwa Luda sudah mati. Adapun Lin Tianzi yang berdiri di sisi alun-alun, saat ini, hanya Luda dan penjaga yang berada di alun-alun, dan semua orang berbicara di samping. Cheng Feng bahkan lebih ingin berkata kepada Lin Tian, Tuan, Anda membiarkan murid Anda mati. Jangan khawatir, dia tidak biasa. Lin Tianzi tersenyum, tetapi Cheng Feng berkata dengan muram, apa perbedaan di antara dia? Bukankah itu 2 tangan, 2 kaki dan 1 kepala? Lihat saja. Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi Cheng Feng tampak bingung. Adapun Jin Guichai, dia terus menertawakan kerumunan dan berkata, kalian, kami mudah didekati seperti tuan kota, jadi Anda dapat yakin bahwa kami tidak akan pernah membunuhnya dan bertarung paling banyak. Semua orang mencemooh lagi, dan penjaga yang disebut Xiao Mianzi, yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ruda, berkata sambil tersenyum, katamu, apakah aku menggunakan sihir dulu, atau apakah aku menggunakan sihir dulu? Apa saja. Ayo. Luda ini didorong oleh Lin Tian. Dia tidak menganggap serius sisi lain. Wajah kecil ini bercanda, jadi, jangan bilang aku menggertakmu. Apa? Anda ingin saya melakukannya? Ya, aku akan membiarkanmu melakukannya dulu, tapi itu tergantung kemampuanmu untuk bertemu denganku. Ini adalah wajah kecil. Penampilan finansial Golden Ghost bahkan lebih tertawa dan berkata, ya, itu benar. Kami adalah tuan rumah, mereka adalah tamu, jadi kami harus memperlakukan mereka dengan baik. Tapi semua orang tahu bahwa Luda sudah mati, dan wajah kecil itu tersenyum dan menatap Luda. Adapun Luda, yang dia miliki hanyalah kekerasan, jadi dia menarik napas dalam-dalam. Hanya ada satu pukulan yang dilakukan oleh Luda di udara. Tidak ada sihir dan tidak ada kemampuan cantik dalam pukulan itu. Hanya ada pukulan biasa. Pukulan ini, memukul di udara, dan udara di udara, meremas, mengeluarkan kekuatan benturan yang kuat, dan bahkan mendengar, ledakan, dan orang melihat udara menghantam wajah kecil itu dengan keras. Pria itu, yang dipukuli ke tanah di tempat, jatuh dengan keras ke tanah, dan semua orang terkejut dan bahkan tidak percaya itu benar. Kekayaan Jingwei bahkan lebih lamban. Kamu, bagaimana kamu bisa memainkan kekuatan yang begitu kuat tanpa Xianli? Semua orang bingung. Beberapa orang bergumam, dia tidak hanya abadi, tetapi juga tidak berjiwa. Dia hanya orang biasa yang bertarung. Lian Chengfen memandang Lin Tian dengan ragu. Tuanku, apa yang terjadi?
Pernahkah kamu mendengar tentang hutan belantara? Lin Tian menertawakan Cheng Feng, tetapi Cheng Feng terkejut. Apa? Apakah dia hutan belantara? Suara Lin Tianen ramah, tetapi Cheng Feng menarik napas. Pantas saja kekuatannya begitu besar, ternyata gurun. Tapi uang hantu emas itu tidak mau, masih menatap Lin Tian. Itu, barusan, tidak dihitung. Apa itu? Lin Tian menertawakan harta hantu emas, dan harta hantu emas melihat pria yang jatuh ke tanah dan memanjat. Kemudian dia berkata kepada Lin Tian, sudah berakhir jika satu pihak tidak bisa berdiri. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang segera mulai membuat keributan dan tersedak. Tapi hantu emas itu nakal, jadi dia tidak menganggapnya serius. Dia menertawakan Lin Tian dan berkata, bagaimana dengan itu? Terus? Lanjutkan, tapi aku harap kau akan benar kali ini, atau kau akan menyesalinya. Lin Tian menertawakan hantu emas itu. Jing Wuchai yang berkata, jangan khawatir, saya orang yang paling disiplin. Tapi mereka tidak percaya dan menertawakannya. Adapun Jin Guichai, dia menatap pria yang bangkit dan berkata, jika kamu jatuh lagi, aku tidak bisa mengampunimu. Pria itu mengambil suasana hatinya, lalu kembali ke tengah alun-alun dan menatap Ruda dengan nakal. Baru saja, aku membiarkanmu menyerang dulu, jadi sekarang aku tidak akan membiarkanmu. Ayo. Ruda baru saja memiliki pengalaman, seluruh orang penuh energi, dan ini disebut wajah kecil, segera melemparkan sihir. Pada saat ini, Lin Tian diam-diam menambahkan teknik peningkatan cahaya ke Luda, membuat cahaya emas Luda berkedip. Orang-orang penasaran dengan apa yang sedang terjadi, tetapi tidak ada yang bisa melihatnya, tetapi Luda tahu, jadi dia segera mendapatkan puluhan kali lipat pertumbuhan kekuatan. Alhasil, movement speed Luda juga menjadi lebih cepat. Dia menghindari serangan pihak lain sekaligus, dan mengepalkan tangan lagi di udara. Tinju ini, 36 kali lebih kuat dari yang barusan, jatuh dengan keras pada pria itu. Tulang rusuk pria itu patah di tempat, dan Xiang'e dan Tian juga hancur, dan jatuh ke tanah, berteriak. Kerumunan terkejut, dan uang hantu emas dipaksa untuk menahan amarahnya dan menatap orang-orang Lin Tian dan tersenyum dan berkata, oke, kamu menang, tolong ikuti aku. Mereka tidak menyangka Lin Tian akan menang, jadi mereka saling memberi selamat, dan Jin Guichai memimpin. Setelah beberapa saat, saya sampai di halaman. Halaman kosong, tetapi hantu emas itu duduk di kursi batu di sebuah pavilion. Sekelompok orang segera muncul di sekitar dan mengelilingi ketiga orang itu. Saluran napas Ruda, apa maksudmu? Cheng Feng berkata, aku tahu itu bukan hal yang baik. Jin Guichai menertawakan mereka. Baru saja, saya keluar untuk melindungi tuan kota kami dan citra kami. Saya sedang memainkan permainan uji coba dengan Anda. Tetapi ketika saya sampai di sini, saya tidak perlu melakukannya. Saya bermain seperti yang saya inginkan. Ketika Ruda mendengar ini, dia menatap, apakah kamu ingin bertobat? Siapa aku? Dia tertawa. Saya Jing Wuchai, Chang Haixing, salah satu divisi militer paling kuat. Bisakah aku dibodohi olehmu boneka? Kecil Cheng Feng tiba-tiba berkata, sudah berakhir, sudah berakhir. Uang hantu emas di sisi orang-orang berteriak, wajah kecil ke atas. Pada saat ini, wajah kecil itu terangkat, dan hantu emas itu tersenyum pada Luda. Wah, ini awal yang berat. Apa yang kamu inginkan? Ruda bersenandung, dan hantu emas itu tersenyum aneh, ini sangat sederhana. Aku akan memotong anggota tubuhmu. Ruda segera menjadi waspada, dan Cheng Feng menjadi gugup. Adapun Lin Tian, dia dengan tenang tersenyum, aku baru saja mengatakan bahwa jika kamu bertobat, kamu akan menyesalinya. Bab 1780. Aku menyesalinya. Haha. Hantu emas itu tiba-tiba tertawa, mengira Lin Tian sedang bercanda, dan para penjaga di dekatnya semua tertawa. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan hantu emas tidak bisa melihatnya lagi. Dia menggoda Lin Tian, wah, kupikir kamu yang menyesal datang ke sini. Lin Tian tidak berbicara, tetapi hantu emas itu memanggil orang-orang di sekitarnya, apa yang kamu lakukan? Cepat dan layani tamu dengan baik. Iya. Ini semua abadi, dan mereka dari 1 bintang hingga 9 bintang. Mereka semua terlihat sangat kuat. Tapi Lin Tian tidak peduli. Dia hanya berkata kepada Luda dan Cheng Feng, kamu kembali. Kedua pria itu mundur, tetapi Cheng Feng khawatir, dan bertanya kepada Ruda, pria besar, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Tonton saja. Luda memuja kekuatan Lin Tian. Namun, Cheng Feng sedikit khawatir. Bagaimanapun, semua makhluk abadi ini terlihat mengerikan dan memiliki senjata ajaib yang kuat. Siapa tahu, saat berikutnya, ketika orang-orang ini siap untuk menari senjata ajaib untuk Lin Tian Xia, mereka semua terbang ke sisi Lin Tian satu persatu, dan kemudian jatuh ke tanah. Tapi Lin Tian menertawakan mereka. Apakah kamu ingin memberiku senjata ajaib ini? Ketika Jin Guichai melihatnya, dia marah. Apa yang kamu lakukan? Bosan hidup? Cheng Feng juga ditutup matanya, tetapi juga berkedip. Ini, pada akhirnya apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Kata Luda sambil tersenyum, tetapi Cheng Feng bingung.
Adapun orang-orang itu, mereka bersiap untuk menggunakan sihir untuk menghadapi Lin Tian. Tapi Lin Tian berkata, ini membuang-buang waktu. Panahan emas Lin Tian digunakan, dan bayangan panahan emas yang tak terhitung jumlahnya segera terbang keluar. Yang abadi ini, tidak tahan dengan serangan panah emas ini, semuanya dipukul di tempat, dan kemudian jatuh ke tanah untuk menangis. Hantu emas itu tercengang. Rumputan di mulutnya jatuh ke tanah. Seseorang bangkit dan menatap Lin Tian. Siapa kamu, nak? Apa? Siapa saya sekarang? Lin Tian menatap harta hantu emas, dan harta hantu emas segera mulai mundur ketakutan. Wah, jangan khawatir, tuan kota kami akan menjagamu. Lin Tian tersenyum aneh. Dalam sekejap, senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan melilit kekayaan hantu emas itu. Apakah kamu ingin pergi? Jin Guichai ketakutan. Dia ingin memanggil orang, tetapi para penjaga telah jatuh. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa menatap Lin Tian dan berkata, apa yang kamu inginkan? Aku bilang, kamu akan menyesalinya. Lin Tian menatap Jin Guichai dan mengatakan bahwa Jin Guichai sedang terburu-buru. Wah, aku akan memberitahumu, aku tidak takut padamu. Lin Tianxie tersenyum, tidak takut padaku? Kemudian coba senjata ajaib ini untuk memukul Anda, seperti apa rasanya? Hantu emas itu sedang terburu-buru dan berteriak ke halaman yang dalam, Tuhan, datang dan selamatkan pamanmu. Senjata ajaib itu telah diperjuangkan satu demi satu, dan harta karun hantu emas ditutupi dengan bekas luka, dan akhirnya jatuh ke tanah dan berkata dengan sedih, kenapa kamu tidak datang? Cheng Feng terlihat bodoh, dan menatap Luda dengan aneh. Pria besar, tuanmu, begitu kuat. Bukankah kamu belum pernah mendengarnya? Luda bertanya balik, dan Cheng Feng terkejut. Memikirkan adegan ketika Lin Tian datang untuk membersihkannya, dia bergumam, ya, itu mengerikan. Itu bukan peri. Pada saat ini, suara seorang wanita datang dari jauh, saya tidak tahu apa maksud pria ini. Mendengar suara Jin Lanqin, para penjaga segera menjadi bersemangat, dan Jin Guichai berkata dengan penuh semangat, aku bilang gadis, cepat, datang dan selamatkan pamanmu. Cheng Feng ketakutan, sudah berakhir, tuan akan datang. Pada saat ini, cahaya emas redup tersebar di atas kepala Jin Guichai, dan kemudian seorang wanita, mengenakan jubah emas, perlahan jatuh. Penampilan itu, di dunia, sudah cukup untuk memanggil negara, tetapi di dunia dongeng, kecantikan Lin Tian melihat lebih banyak, telah mati rasa, tidak banyak perasaan. Tetapi di mata Cheng Feng dan yang lainnya, dia sangat cantik, tetapi emosinya sangat panas, dan semua orang tidak berani memprovokasi dia. Melihatnya, Jin Guichai sangat sopan padanya. Gadis, jika kamu tidak datang lagi, aku khawatir aku akan mati. Ini memalukan, Jin Lanqin memarahi, kembali menatap Jin Guichai. Bahkan satu orang tidak bisa menghentikannya. Gadis, kamu tidak tahu, orang ini, itu menjijikkan. Uang hantu emas itu mengeluh padamu. Jin Lanqin harus melihat Lin Tian dan melihat ke atas dan ke bawah ke arahnya. Pemuda ini, sekolah apa itu? Tidak ada sekolah, tidak ada sekolah. Apa sebutanmu? Lin Tian. Lin Tian berkata, tetapi Jin Lanqin bertanya, Lin Tian? Bagaimana cara menggunakan nama yang sama dengan Lindi? Lin Tian ingin mengatakan bahwa dia adalah Lindi, tetapi tidak ada yang akan mempercayainya. Selain itu, dengan prestasinya saat ini dan kekacauan saat ini di negeri dongeng, jika Anda memberitahu orang-orang tentang dia sebelumnya, diperkirakan dia dapat menyembunyikan bagiannya setiap hari. Jadi Lin Tian tidak menjelaskan banyak, tetapi berkata, itu hanya nama, tidak ada. Jin Lanqin tidak peduli dengan namanya, tetapi bertanya, lalu mengapa kamu ingin menyakiti rakyatku? Orang yang menyakitimu. Kemudian Anda harus bertanya kepada mereka mengapa mereka ingin mempermainkan kami, jawab Lin Tian. Tentu saja, Jin Lanqin tahu karakter orang-orang ini, tetapi dia sendiri juga seorang pengganggu, jadi dia berkata, mereka adalah orang-orangku. Mereka mematuhi aturanku, tidak tahu apa yang telah mereka lakukan salah. Oh, apakah ada alasan untuk mempermainkan kita? Ini adalah tempat saya. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Apakah kamu tidak tahu apa yang salah? Jin Lanqin ini masih agresif. Tapi Lin Tian menertawakan anggrek emas Qin. Sepertinya tidak ada pembicaraan. Tentang apa? Saya ingin meminjam susunan transmisi Anda ke Xingfu, tetapi sekarang itu tergantung pada situasinya. Aku hanya bisa menggunakannya setelah aku menjatuhkanmu. Lin Tian menjelaskan. Mendengar ini, Jin Lanqin berkata dengan dingin, hanya kamu? Masih ingin menjatuhkan saya? Aku berkata, anak muda, bukankah kamu bertanya tentang aku? Lin Tian memandang wanita yang dingin dan sombong ini, tetapi masih tak kenal takut, saya tidak mobile apa Anda, bagaimanapun, saya hanya ingin menggunakan arai. Jika kamu ingin menghentikanku, aku harus menyelesaikanmu. Momentum Jin Lanqin segera menyebar, dan makhluk abadi bintang 5, dan para penjaga itu bersemangat, Jin Guichai bahkan lebih bersemangat, gadis, perbaiki dia dengan baik. Cheng Feng sedang terburu-buru. Sudah berakhir.
Tapi Luda masih tenang dan berkata, jangan khawatir, jangan katakan wanita ini, dia adalah peri bintang 9. Shifuku tidak mengecewakan pikirannya. Cheng Feng mengira Luda sedang bercanda, jadi dia menatap Putih dan berkata, sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Saya tidak bercanda. Percaya atau tidak, pantau terus itu. Ruda serius. Hati Cheng Feng bingung, tetapi Lin Tian berdiri di sana, tidak bergerak. Sebaliknya, dia benar-benar mengabaikan momentum dan berkata, langit bintang 5. Apa itu? Pertama kali Jin Lanqin melihat peri yang tidak takut pada dirinya sendiri, dia berkata dengan dingin. Sangat lemah. Lin Tian berkata langsung dan sederhana. Bab 1781. Sangat lemah? Ini adalah pertama kalinya orang melihat seseorang mengatakan ini tentang Jin Lanqin, dan Jing Weicai itu menatap Lin Tian. Wah, kamu sudah selesai, berani mengatakan ini tentang gadisku. Apa? Lemah, jangan biarkan dikatakan. Lin Tian tidak berpikir begitu, tetapi hantu emas itu segera melihat Lanqin emas yang tidak bergerak dan menyihirnya. Gadis, lihat, betapa menjijikannya pria ini. Dia bahkan mengabaikanmu. Aura Jin Lanqin semakin kuat, dan cahaya keemasan bersinar, seperti senjata ajaib, sementara orang-orang di tepi itu secara bertahap merasa panas di sekujur tubuh, seperti dibakar. Bahkan Cheng Feng, yang berdiri di sana, buru-buru mundur, dan memegang Luda. Kakak, jangan mendekat, dia melakukan aksi. Aksi? Luda tidak mengerti, tetapi Cheng Feng menjelaskan, di negeri dongeng, banyak orang memiliki keterampilan unik mereka sendiri, yang digunakan untuk melindungi hidup mereka, atau sebagai gada asasin mereka sendiri, dan keterampilan unik dari bunga tuan adalah metode abadi, yang dapat membuat orang-orang yang dekat dengannya merasa terbakar. Luda tidak menyangka bahwa sihir sistem emas dapat memiliki perasaan yang sama dengan sihir sistem api, dan kekayaan hantu emas dan lainnya juga mundur. Adapun Gold Orchid King, dia menatap Lin Tian, yang tidak bergerak dan bertanya dengan dingin, apakah kamu tidak takut? Aku bilang kamu lemah, bagaimana kamu bisa takut? Lin Tian bertanya, dan Jin Lanqin melihat pria pemberani seperti itu untuk pertama kalinya, jadi tali emas muncul di tangannya, dan tali itu menjadi lebih panjang dan dengan cepat melilit seluruh tubuh Lin Tian. Tidak hanya itu, dalam cahaya keemasan anggrek emas Qin, tali emas juga memancarkan cahaya keemasan yang kuat, seolah membakar hutan sampai mati. Jin Lanqin memperingatkan, tolong, aku akan membiarkanmu pergi, atau kamu akan menjadi mayat dalam 1/4 jam. Lin Tian tersenyum, tali, dengan metode peri emasmu, kamu pikir kamu dapat dengan mudah menjatuhkanku? Apa? Masih bisakah kamu melarikan diri? Jin Lanqin ini tidak berpikir Lin Tian bisa melarikan diri sama sekali, dan dia telah melihat semua orang selama bertahun-tahun, tetapi dia akhirnya kalah di tangannya sendiri. Tetapi pada saat ini, Lin Tian melihat tali itu, dan tali itu segera dilepaskan satu persatu, melayang di udara. Jin Lanqin segera mengerutkan kening dan mulai memanggil senjata abadinya. Namun, senjata abadi itu tidak berada di bawah kendalinya, yang membuat Jin Lanqin berkata lagi, apa yang kamu lakukan pada senjata abadiku? Bukan apa-apa, biarkan saja meninggalkanku sendirian. Lin Tian berkata kepada anggrek emas Qin, tetapi anggrek emas Qin memancarkan cahaya aneh. Jangan menjeratmu. Ya, ada pertanyaan. Lin Tianli berkata tentu saja, tetapi orang-orang di dekatnya terkejut. Adapun Cheng Feng, dia bertanya-tanya, Tuan, mengapa Anda selalu bisa mengendalikan senjata ajaib orang lain? Tuanku memiliki kemampuan untuk mengendalikan segalanya, jadi senjata ajaib apapun dimainkan di matanya, dan tidak ada ancaman baginya. Ruda menjelaskan, dan Cheng Feng menarik napas. Ini sangat kuat. Jin Weicai tidak senang berada di sana. Dia mengingatkan Jin Lanqin, gadis, dia adalah pria yang bisa mengendalikan sihir orang lain. Kamu harus menggunakan metode abadi untuk menyelesaikannya, bukan sihir. Tapi jadi Lanqin tidak percaya. Aku adalah senjata ajaib, tapi bumi bintang 9 abadi. Saya telah menyempurnakannya selama ribuan tahun sebelum benar-benar disempurnakan. Tapi kamu baru saja melihatnya, bagaimana kamu mengendalikannya? Mengendalikan senjata ajaib belum tentu memperbaikinya. Lin Tianbian berkata, saat dia melambaikan tali, tali itu menari bersamanya, seolah mendengarkan Lin Tian. Jin Lanqin tidak mau mencoba berhubungan dengan roh artefak dalam artefak ini, dan roh tali memberitahunya bahwa artefak ini telah kehilangan kendali dan hanya dapat dikendalikan oleh pihak lain. Mendengar ini, Jin Lanqin kembali sadar dan menatap Lin Tian. Kamu memiliki metode ini. Kalau begitu, aku harus menggunakan metode abadi. Setelah itu, pedang emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan anggrek emas Qin dan terbang ke Lin Tian satu persatu. Lin Tian, yang berdiri di sana, tersenyum sedikit. Panah emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya dan langsung menyebarkan pedang emasnya. Mereka tercengang, tetapi Cheng Feng menarik napas. Serangannya mematahkan serangan pihak lain. Tidak hanya menjadi tren, tetapi juga para penjaga di sekitar mereka dikejutkan satu persatu. Jelas, mereka tidak percaya bahwa semua ini benar. Lin Tian menertawakan anggrek emas Qin. Apakah kamu ingin melanjutkan?
Jin Lanqin merasakan frustrasi yang belum pernah dia temui selama bertahun-tahun berkultivasi. Terutama dalam Changhai Xing, dia adalah salah satu orang terbaik. Bahkan pemimpin Changhai Xing Fu harus memberikan wajahnya. Oleh karena itu, Jin Lanqin menatap Lin Tian dengan dua mata. Tentu saja, lanjutkan. Hanya ada jubah emas dari Jin Lanqin. Ketika dia bergerak, ada cahaya keemasan yang bersinar. Ketika dia datang ke tubuh Dalin, belati emas muncul di lengan bajunya, siap untuk menusuk benda langit hutan. Lin Tian tertawa, dan belati emas itu menghilang. Jin Lanqin berani memukul Lin Tian dengan satu telapak tangan. Siapa yang tahu bahwa dinding di depan tubuh Lin Tian melintas? Pada saat ini, dinding yang dipadatkan dengan ki abadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, anggrek emas Qin baru saja menghancurkan dinding bumi dan tidak melukai hutan di belakang. Namun, semuanya gila satu persatu, dan Cheng Feng berkata dengan sangat antusias, orang dewasa sangat kuat sehingga mereka dapat menahan serangan satu sama lain dengan sihir apapun. Tapi Jin Lanqin berkata, kamu baru saja menggunakan metode abadi dari sistem Jin, dan sekarang kamu menggunakan metode abadi dari sistem Tu. Apakah kamu abadi ganda? Mendengar ini, semua orang baru saja memikirkan kemampuan mereka, jadi mereka terkejut satu persatu, sementara Lin Tian menatap Jin Lanqin, apakah itu penting? Jin Lanqin melihat dua sosok abadi itu untuk pertama kalinya, jadi dia segera menjadi bersemangat. Dikatakan bahwa roh abadi dari dua sosok abadi itu lebih kuat dari yang lain, dan bakat mereka lebih baik dari yang lain. Aku hanya tidak tahu apakah kamu bisa menahan seranganku. Bukankah kamu baru saja belajar? Lin Tian bertanya, dan Jin Lanqin menatap, aku tidak menggunakan semua kekuatanku sekarang, tapi sekarang, jika aku menggunakan semua kekuatanku, kamu tidak tahan. Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Jin Lanqin tidak mengerti. Apa yang kamu tertawakan? Saya tidak ingin membuang waktu. Lin Tian selesai, tali emas, dengan cepat menjerat anggrek emas Qin. Jin Lanqin tidak menyangka akan terjerat oleh senjata ajaibnya sendiri, jadi dia bersinar dengan cahaya emas, memberikan tali emas kepada Shen Fei secara langsung, dan kemudian bersenandung, itu senjata ajaibku, yang tidak dapat dikendalikan olehmu sesuka hati. Ya, aku hanya mengendalikan senjata ajaib. Saya tidak memiliki ide yang sama dengannya, jadi kekuatannya tidak bisa meledak. Lin Tian berkata sambil tersenyum seperti yang diharapkan. Tahu saja. Jin Lanqin menyingkirkan tali emas, dan kemudian sebuah pikiran, pagar emas muncul di sekitar Lin Tian, dan kemudian Lin Tian sepertinya terjebak dalam sangkar emas. Cheng Feng langsung ketakutan. Sudah berakhir. Luda meyakinkan, jangan khawatir, semuanya bukan apa-apa di depan tuanku. Tapi Jin Guichai menatap Lin Tian dengan penuh semangat. Wah, aku terjebak di dalamnya. Apakah itu keren? Jin Lanqin juga menatap Lin Tian. Sekarang kamu terjebak olehku. Tanpa kekuatanku, pagar ini tidak bisa dibuka sendiri. Bab 1782. Lin Tian tidak peduli untuk mengatakan, kandang dengan metode peri hanyalah semacam kekuatan bagiku. Sebuah kekuatan? Apa maksudmu? Jin Lanqin tidak bisa mendengarnya, dan Jin Guichai dan yang lainnya tidak memahaminya. Hanya Lin Tian yang meraih kandang dan berkata sambil tersenyum, lihat. Saya melihat bahwa kandang itu baru saja mulai berkilauan, tetapi berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya menghilang. Semua orang tercengang, dan beberapa berbisik, orang ini, bagaimana dia bisa mematahkan serangan tuan kota? Jin Guichai juga ketakutan, apakah ini masih manusia? Cheng Feng bahkan lebih demensia, orang dewasa, yaitu, orang dewasa, tangan, semuanya terpecahkan. Lin Tian menatap Jin Lanqin, yang tidak memiliki ekspresi, tetapi sudah terkejut di dalam hatinya. Jika demikian, lanjutkan. Jika tidak, izinkan saya menggunakan teleportasi. Jin Lanqin menatap Lin Tian untuk waktu yang lama. Katakan padaku. Katakan padamu? Ya, katakan saja padaku, bagaimana kamu mematahkan seranganku, dan bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat untuk melawanku? Lin Tian menjawab, aku bilang, kamu lemah, tidak kuat. Anda. Jin Lanqin tidak bisa membantu tetapi tertegun, tetapi dia marah. Tetapi seluruh orang segera menjadi tenang dan menatap Lin Tian Dao, biarkan kamu menggunakan susunan transmisi. Terima kasih banyak. Lin Tian berkata, anggrek emas Qin memimpin, dan hantu emas itu berkata, gadis, ini. Tunjukkan padaku kota Jinlan. Saya akan kembali ketika saya pergi. Pergi? Kamu mau kemana? Jin Guichai bingung, dan Jin Lanqin menatap Lin Tian. Kemanapun dia pergi, saya akan pergi. Orang-orang tidak mengerti. Jin Lanqin menatap Lin Tian, dan Jin Guichai bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah ini untuk menemukan kesempatan untuk memulai? Cheng Feng khawatir. Dia dengan cepat memberitahu Lin Tian, tuanku, hati-hati. Wanita ini berada di Changhai Xing, tetapi dia memiliki reputasi yang bagus. Jika dia meminta orang lain untuk berurusan denganmu, kamu ditakdirkan. Lin Tian tidak peduli. Sebaliknya, dia berkata kepada Cheng Feng dan Luda, ayo pergi. Luda segera mengikuti, dan Cheng Feng harus mengikuti.
Adapun Jin Lanqin, Lin Tiansan dibawa ke ruang rahasia. Ada susunan teleportasi di ruang rahasia ini, dan Jin Lanqin berinisiatif untuk masuk ke dalam dan menatap Lin Tian, yang berdiri di luar, tanpa ekspresi, dan berkata, "Masuk." Melihat anggrek emas Qin di wajah orang mati itu, Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Aku bilang gadis, apakah kamu akan mencari kesempatan untuk memulai denganku?" "Tidak." Jin Lanqin memveto, tetapi Lin Tian tidak mengerti, "Mengapa kalau begitu?" "Aku ingin tahu mengapa kamu begitu kuat, dan aku ingin melihatmu dikalahkan." Jin Lanqin menatap Lin Tian, tanpa tabu, dan langsung mengatakan tujuannya dalam pikirannya. Lin Tian tersenyum pahit. "Apakah Anda tidak akan kalah? Ingin melihat saya gagal?" "Ya, tapi saya bukan penjahat. Aku tidak akan menyerangmu atau menemukan seseorang untuk berurusan denganmu, jadi kamu bisa yakin." Jin Lanqin menjelaskan. Tapi Cheng Feng tidak percaya. Dia juga memberitahu Lin Tian, "Tuanku, hati-hati. Wanita ini terlalu berbahaya." Tian tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Selesai mengatakan, Lin Tian masuk, dan Luda juga masuk ke dalam susunan. Adapun Cheng Feng, dia harus masuk bersama, tetapi Cheng Feng menjaga jarak dari Jin Lanqin itu, takut dia akan dibersihkan oleh pihak lain. Lin Tian benar-benar mengabaikan keberadaan anggrek emas Qin, dan membiarkannya mengendalikan susunan. Setelah beberapa saat, bagian depannya menjadi hitam, dan kemudian berkedip dengan cahaya. Akhirnya, terdengar suara di luar. Pria yang memelihara barisan di luar berteriak, yang ada di dalamnya akan keluar. Lin Tian beberapa keluar dari depan, dan ada tim penjaga di sana, siap untuk memeriksa asal-usul Lin Tian dan yang lainnya. Tapi kemudian Jin Lanqin muncul dari belakang. Bagi Jin Lanqin, dalam Shanghai Xing, hampir tidak ada yang tahu. Begitu dia muncul, para penjaga ini terkejut. Bahkan kepala penjaga buru-buru maju dan berkata dengan hormat, Jin Chengsu, kamu di sini. Tinggalkan aku sendiri." Jin Lanqin berkata, dia berdiri diam di belakang Lin Tian dan yang lainnya. Para penjaga saling memandang, tetapi mereka melakukan audit untuk Lin Tian dan yang lainnya satu persatu untuk memastikan bahwa mereka tidak diinginkan, dan kemudian mereka diizinkan memasuki kota. Jin Lanqin mengikuti, tetapi para penjaga terkejut. "Lihat, bunga tuan ini mengikuti sekelompok makhluk abadi. Seseorang bukan peri." Pria bermata tajam itu berkata, sementara kepala penjaga berkata, "Tidak peduli apakah itu atau tidak, penguasa Jincheng telah datang ke sini. Mari kita beritahu tuan rumah itu segera." Orang-orang mengangguk dan segera mengatur. Adapun Jin Lanqin, saat berjalan di jalan, itu menarik perhatian banyak orang. Selain itu, beberapa anak tidak bisa menahan tangis ketika mereka melihat Jin Lanqin. Mereka jelas ketakutan dengan reputasi kepala iblis wanita. Cheng Feng juga berkata kepada Lin Tian, "Tuan, Anda bisa melihatnya." Orang-orang di kota Shanghai dapat melihatnya seolah-olah mereka melihat iblis besar. Menurutku dia tidak terlalu menakutkan. Lin Tian tidak peduli sama sekali, tetapi Cheng Feng berkata, "Dewasa, kamu tidak tahu sesuatu. Wanita ini tidak mudah, terutama di kota Shanghai, dia banyak teman." Lin Tian berkata, "Sekarang saya hanya ingin menemukan susunan transmisi domain bintang, meninggalkan bintang laut ini, dan saya tidak ingin membuang waktu selama saya tidak tersinggung oleh orang lain." Suara Cheng Feng terdengar, sementara Luda mengikuti Lin Tian dalam diam. Setengah jam kemudian, sebuah kursi sedan muncul di depan Lin Tian dan yang lainnya. Pemimpin itu tampak seperti pembantu rumah tangga. Orang ini, dengan cara Jin Lanqin dengan hormat, "Nona Jin, anak kami, ingin bertemu denganmu." "Tidak ada waktu." Jin Lanqin berkata dengan dingin, tetapi pengurus rumah tangga bersikeras, "Kami telah berjanji kepada Anda bahwa kami tidak akan keluar dari kota laut, tetapi Anda harus memberinya wajah, kan? Apa hubungannya denganku?" Pengurus rumah tangga sedang terburu-buru. "Anakku, sudah lebih dari setengah tahun sejak kita datang ke sini, jadi kamu tidak akan melihatku? Apa pendapatmu tentang jenderal yang kalah?" Pramugara ragu-ragu dan menatap Lin Tian dan yang lainnya. "Mantan, katakan padaku, bisakah kamu memberi wajah anakku dan mengikutiku?" "Denganmu?" Lin Tian tidak mengerti, dan kepala pelayan berkata, "Ya, ikuti aku, jadi Nona Jin akan mengikutimu." Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum pahit, "Bukan aku yang ingin kamu undang. Itu bukan urusanku. Tapi dia mengikutimu." Pengurus rumah tangga jelas sudah menanyakan hal yang sama, tetapi Lin Tian berkata, "Maaf, dia tidak ada hubungannya denganku. Kemana saya pergi, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi jika Anda ingin mengundangnya, tolong perlakukan dia dengan baik. Jangan tangkap saya. Saya tidak bebas." Setelah itu, Lin Tian membawa Luda bersamanya, tetapi Cheng Feng selalu merasa bahwa orang-orang ini tidak mudah. Pengurus rumah tangga itu marah dan berkata kepada Lin Tian, "Nak, aku baru saja sopan padamu. Ini untuk memberi wajah Nona Jin. Jika kamu tidak mengikutiku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Jin Lanqin berkata dengan dingin, "Pelayan Wu, apa yang kamu lakukan?" "Nona Jin, tidak peduli siapa mereka, saya minta maaf membiarkan Anda pergi mencari anak kami."
Ketika pengurus rumah tangga selesai, lengan bajunya berayun, dan mantra peri yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip, membentuk lingkaran di sekitar hutan. Saat berikutnya, Lin Tianshan tiba-tiba menghilang dari matanya, dan Jin Lanqin mulai marah, lepaskan mereka. Kalau begitu silakan datang. Ketika butler selesai berbicara, dia berbalik, dan Jin Lanqin harus mengikutinya diam-diam, tetapi dia bertanya-tanya apakah Lin Tian dan yang lainnya masih hidup. Sekarang di ruang gelap, Ruda berkata dengan marah, siapa orang-orang ini? Jika kita tidak memprovokasi mereka, kita akan menderita. Cheng Feng memikirkan sesuatu seperti, aku tahu, ini bintang laut, orang-orang malam. Rumah malam? Ruda tidak mengerti. Cheng Feng segera mengatakan dendam antara rumah malam dan Jin Lanqin. Ya, waktunya habis. Sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa.